Halo, kembali lagi bersama kita di sini. Jadi kita di kesempatan kali ini kita akan bahas tentang gimana sih cara membuat video yang tepat sasaran ya. Di mana ini sangat penting untuk nanti implementasi saat affiliate TikTok ataupun ke FB Pro. Karena kalau misalnya teman-teman sudah bisa memahami dengan detail, nanti implementasinya lebih gampang ya. Nah, sebenarnya pada dasarnya kalau misalnya kita buat video itu, poin utamanya adalah gimana caranya kita mengerti siapa yang akan nonton. Karena kalau misalnya kita buat video, misalnya bapak ibu semua atau kakak-kakak semuanya dibuat video asal aja gitu, aku yakin 100% video yang dibuat itu kurang menarik atau nanti sepi penonton. Ada yang nggak pernah merasain kayak gitu, atau sudah buat video capek-capek gitu ya, bahkan sudah belajar editing sana sini tapi hasilnya tidak menarik, atau sampai betul-betul viewsnya nol ya. Nah, itu semua terjadi karena konsep yang salah. Nah, ini yang mau aku coba kita pahami dulu. Gimana caranya membuat video yang betul-betul berkualitas, dalam artian gimana sih kita mengungkap kualitas dari konten itu bagus atau tidak ya. Kalau menurut saya pribadi, membuat video itu berkualitas atau tidak itu bukan dari jenis editing dan sebagainya, tapi bagaimana isi dari konten itu bisa disajikan. Nah, bicara tentang isinya, nah kita akan bicara lebih lanjut ya tentang isinya. Pada dasarnya, isi itu adalah susunan konten yang sudah dipikirkan lebih dulu. Untuk di awal-awal itu, Bapak Ibu semuanya bisa coba mulai menulis apa yang mau disampaikan. Misal contoh ya, kita menunjuk ke orang yang mau buat konten tentang salon gitu ya. Berarti kan informasi apa yang mau dibutuhkan oleh orang yang salon itu. Misal contoh, sebelumnya itu rambutnya jelek, gini nih, kayak gini. Terus setelahnya itu bisa kayak gitu. Nah, kayak gini. Gimana caranya? Ternyata ada mekanisme cara potongnya yang benar. Nah, itu semua ditulis dulu, ditulis. Apa masalah yang mau di audiens tahu. Misal contoh lagi, kalau misalnya ibu-ibu nih, ibu-ibu baking gitu ya, suka masak kue. Fokusnya tuh orang kue itu mau nonton videonya itu karena apa? Karena misal contoh resepnya itu nggak tahu, atau cara masaknya itu gimana, takarannya seperti apa dan sebagainya, itu ditulis dulu. Nah, setelah tahu apa yang audiens butuh, baru nanti dirangkai isinya ya. Nah, jadi aku mau minta tolong ke bapak ibu semuanya, jangan fokus ke apa yang mau dibuat, tapi fokuslah ke apa yang audiens butuhkan. Nah, setelah itu nanti misal contoh mau buat video hiburan pun kayak gitu. Kira-kira apa yang video hiburan ini orang mau tahu? Misal contoh tentang video orang lagi menjelajah hutan. Nah, berarti kan kalau hiburannya itu berarti kalau misalnya ada eh, atraksi gitu ya. Atraksi dalam artian ada ular sanca atau misalnya ada monyet yang lagi bergelantungan. Nah, itu yang penting-penting itu harus ditakar dulu ya, harus ditulis gitu ya. Nah, setelah nanti sudah semuanya udah dapat ide utamanya, baru nanti dijabarkan menjadi materi yang lebih detail atau lebih disusun ya. Setelah semua tahu dan paham gitu ya apa audiens butuhkan gitu ya, coba deh untuk menjabarkan lebih detail. Misal contoh tadi kalau baking formula bisa kamu tuliskan ke dalam, atau bisa dicoba untuk jabarkan gimana cara untuk ngemasak brownies misalnya ya, gimana step by stepnya gitu. Atau nanti bisa coba bilang untuk resep itu aku masukin di caption, tapi kalau untuk cara masaknya seperti ini. Nah, kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya udah dapat nih antara apa yang audiens butuh, apa yang teman-teman bisa kasih gitu ya, dan nanti sudah bisa dirangkai. Nah, nanti merangkainya ini cara setelah ini ya. Nah, setelah tahu, coba deh untuk menggali semua poin-poin yang bisa dijabarkan dari semua itu tadi. Nanti setelah ini aku kasih contoh detailnya runtut ya. Nah, terus pastikan tuh Bapak Ibu semua nanti bingung nih untuk cara menyajikan atau cara membuat dia runtut. Saran aku, cara praktisnya adalah Bapak Ibu semua bisa coba untuk buat atau mencari konten kreator yang sudah jadi dulu gitu ya. Misal contoh, kalau misalnya dia itu bentuknya tadi baking, berarti coba deh cari orang yang baking, konten kreator yang suka masak gitu ya, memasak dari awal sampai udah jadi. Nah, untuk step by step kontennya itu diikutin aja persis dulu.
Nah, sambil jalan nanti sambil diperbaiki gitu. Karena kalau langsung nggak mungkin bisa gitu ya. Nah, dari mereka, dari konten kreator yang sudah jadi ini, misal contoh lagi ya, kasus lainnya, misalnya tukang cukur gitu. Nah, tukang cukur ini bagaimana cara dia mencukur, cara dia kasih hook, misalnya jadinya seperti ini, diambil sampingnya doang, disisain tengahnya. Nah, itu ditaruh di awal, dijadikan hook gitu ya, baru ngikutin cara si orang kreator yang sudah jadi ini nyukur gitu. Misal contoh dia itu pakai ikat kepala gitu, misal contoh dia pakai nada yang lucu gitu. Nah, itu diikutin dulu cara dia menyajikan materinya. Nah, setelah itu baru nanti main di editing sambil nanti diimprove dikit-dikit ya. Nah, kalau sudah kayak gitu, udah ada masuk ke teknik akhir. Nah, sebenarnya pada dasarnya kalau mau masuk ke editing itu simple ya. Yang paling penting itu bisa di-cut, memperbaiki suara, video sama teks itu. Masukin itu aja. Itu aja dulu. Kalau udah bisa itu ketiga itu tadi, itu udah menjadi hasil utama dalam pembuatan video. Nah, jadi kalau bisa aku simpulkan, fokus utamanya itu Bapak Ibu semua bisa fokus ke idenya dulu. Dari ide itu dikembangkan ke apa yang audiens butuhkan gitu ya. Dari audiens butuhkan itu dikembangkan jadi materinya apa, detail-detailnya, terus masuk ke coba deh lihat konten kreator itu cara buatnya seperti apa, konten kreator yang sejenis ya, cara buatnya seperti apa, contoh dulu, ambil dulu serap ilmunya yang dia punya, terus coba buat versinya Bapak Ibu semuanya. Kalau sudah jadi, baru deh nanti bisa diimprove sedikit-sedikit. Misal contoh, awalnya tuh semuanya fix ya, sama semua gitu, persis cara ngeditnya sama. Nanti di tengah-tengah udah masuk nambahin stiker, nambahin efek, nambahin apa gitu ya, suara-suara tambahan, voice over dan sebagainya itu. Nah gitu. Nah, kalau sudah gitu, yakinlah nanti minimal viewsnya akan mirip-mirip gitu ya. Nah, nanti untuk trik terutama yang FB Pro ini lagi saya pelajarin detail, terutama untuk monetnya ya, karena memang monet FB Pro ini penting banget untuk bisa menghasilkan cuan dari FB Pro. Nah, stay tune aja ya, kita akan banyak belajar. Jadi untuk yang mau materi selanjutnya, ikutin materi setelah ini.